itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden bebek lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya roasting boleh, ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah. Ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Katakanlah Amin Rais memang punya CCTV yang bisa memantau kegiatan Presiden Jokowi sehari-hari, sehingga dia berani mengatakan Presiden Jokowi itu bukan orang yang suka membaca buku, katakanlah begitu. Tapi dibandingkan dengan Amin Rais, itu kan kayak bumi dengan langit. Amin Rais mentok-tok-tok ketua MPR. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Karena belum tentu Anda datang itu juga memberikan dukungan dari semua dukungan Partai PAN. Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Joko Widodo malah berhenti tidak mendukung Jokowi. Udah deh, tutup pintu, cukup, oke? Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Amin Rais sebut rezim Jokowi ibarat tangan dan kaki dipotong. Seram kali. Dulu semasa saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak, beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya pada saat itu beliau adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada era itu namun kenyataannya kotoran tetaplah kotoran walau dibungkus dengan emas murni. Hati dan pikiran Amin Rais tidak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya Amin Rais adalah penumpang gelap yang telah menunggangi gerakan reformasi dan telah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara ini. Meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu, namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau berlian di dalam lumpur pun, tetaplah batu mulia. Sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta perpolitikan di negara ini. Belum lama ini Amin Rais berulah lagi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini membandingkan kepemimpinan di rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya ia menganggap rezim Soeharto jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin mengaku bahwa rezim Jokowi sangat menakutkan, yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin Rais juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang kemungkinan dipotong pelan-pelan oleh legend Jokowi. Ia mencontohkan DPD, DPR, dan MPR dan takluk di masa rezim Jokowi pun dengan ketua-ketua lembaga tinggi serta TNI dan Polri yang menganut dan takluk kepada istana. Kita maklum saja, Amin ini sudah ikut sehingga otak ini, mulut tidak ada sinkronisasi. Dia lupa bahwa rezim Soeharto justru menguasai parlemen, para ketua institusi, serta kandidat Polri. Rezim Soeharto merupakan kekuasaan absolut yang siapa saja tidak boleh mengkritisi kekuasaannya. Semua orang harus tunduk dengan kekuasaan Soeharto. Bayangkan, jika ini bicara seperti ini di rezim Soeharto, adalah mungkin Amin masih hidup dengan segala nyinyirannya. Mungkin hanya tinggal nama beserta tulang belulang yang berserakan di tengah hutan. Kebodohan dan kebencian yang sudah mendarah daging terhadap Jokowi sudah tidak bisa lagi diobati dalam pandangan saya.
Amin Rais mengibaratkan rezim Jokowi potong kaki dan tangan adalah pernyataan yang menyesatkan. Framing yang dibuat seolah-olah Jokowi merupakan presiden yang bertangan besi, sehingga semua harus manut dan tunduk akan kekuasaannya. Amin lupa jika kita flashback pada pemerintahan, resiko Orde Baru yang main anggota DPR atau MPR dalam sidang tidak pernah melakukan opsi keberatan maupun tanya jawab. Di zaman itu tidak ada anggota DPR yang berani melakukan walkout. Semua anggota dewan mempunyai satu suara dengan kata setuju, yang harus sesuai dengan perintah dan amanat sang presiden. Jujur, saya prihatin dengan keadaan Amin Rais yang sekarang off power syndrome yang masih melekat di pikiran, membuat dirinya dipenuhi dengan kebencian, nafsu berkuasa dalam karir politik yang tak pernah tercapai, menjadikan dirinya seorang gelandangan politik yang membentuk menjadi mantan ketua MPR. Untuk itulah ia menjadi seorang yang terhadap orang lain yang berhasil membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kecemburuan Amin Rais terhadap Jokowi sangat beralasan. Jokowi yang bukan siapa-siapa bagi Amin merupakan batu sandungan ketika ia ingin berkuasa. Itulah sakit hati, akan susah untuk dicari penawarnya. Amin Rais sebut rezim Jokowi ibarat tangan dan kaki dipotong. Seram kali. Dulu semasa saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak, beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya pada saat itu beliau adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada era itu, namun kenyataannya kotoran tetaplah kotoran, walau dibungkus dengan emas murni. Hati dan pikiran Amin Rais tidak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya, Amin Rais adalah penumpang gelap yang telah menunggangi gerakan reformasi dan telah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara ini. Meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu, namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau berlian di dalam lumpur pun, tetaplah batu mulia. Sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta perpolitikan di negara ini. Belum lama ini, Amin Rais berulah lagi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini membandingkan kepemimpinan di rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya, ia menganggap rezim Soeharto jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin mengaku bahwa rezim Jokowi sangat menakutkan, yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin Rais juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang kemungkinan dipotong pelan-pelan oleh legend Jokowi. Ia mencontohkan DPD